Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan telah menyempatkan hadir untuk diskusi bersama saya dengan Pak Rafli. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Rafli Mahful, saya kelompok kedua angkatan 7 golongan ketiga untuk pelatihan CPNS kali ini. Dan teman saya Pak Rafli. Dan saya Muhammad Rafli Rashid, kelompok 3 angkatan 8 gelombang ketiga dasar CPNS tahun 2022 dari Fakultas Teknik Unsur Barat. Ini nilai-nilai bela negara. Oke. Tanggapan Ibu, bagaimana pandangannya Ibu? Kenapa ASN itu harus ditanam di dalamnya itu harus ini bela negara. Bela negara itu. Iya. Oke, baik ya Pak. Ini jadi itu tadi waktu kita diskusi awal ya, yang barangkali sebelum kami itu kan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara, ya kan itu kita di situ salah satu istilahnya kita ini adalah, boleh saya katakan itu, apalagi kita sebagai dosen ini adalah pahlawan pendidikan, ya kan, pahlawan pendidikan, di mana salah satu kita kan tridharma. Di situ tridharma ada pendidikan pengajaran, kemudian ada penelitian, ada pengabdian masyarakat dan penunjang, ya kan, di situ ya ada tridharma. Ujung-ujungnya maaf saya kurang tahu, kurang hafal ya tentang terkait dengan aturan undang-undang PP, tetapi saya biasa membaca bahwa itu kan ada kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan yang ada di negara kita ini, ya kan. Tentunya salah satunya itu adalah di dalam undang-undang yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan. Ada kok salah di Undang-Undang Dasar 45 itu pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dosen, ya kan, dalam hal ini pengajar yang ada di perguruan tinggi, ya kan. Nah kemudian Bapak Ibu sebagai CPNS yang notabene-nya insya Allah akan menjadi PNS, ya kan, tentunya ada andil untuk itu, ya kan. Jadi harus berkorban demi bangsa. Salah satunya barangkali contohnya ini CPNS ada yang tidak menetap loh di Majene, ya kan. Dia harus meninggalkan keluarganya misalnya untuk sementara ya dari Jawa, mau tidak mau harus ke Majene. Itu namanya rela berkorban untuk negara. Contoh juga ya, saya ambil contoh saya ya, misalnya saya sebagai dekan di sini, sebagai aparatur sipil negara, sebagai PNS, salah satu tugas tambahan saya adalah menjadi dekan di Majene. Luar biasa itu Majene, dari tempat kerja utama saya itu di Makassar itu kurang lebih berapa kilometer. Kalau perjalanan darat, iya, perjalanan darat itu sampai 6-7 jam, ya kan? Ya, jadi mana gender lagi, tidak memilih gender ya, mau laki-laki mau perempuan, itu kita harus sebagai warga negara yang baik harus kita membela negara. Jadi membela negara bukan berarti kita harus ikut perang atau ikut bagaimana, bukan. Ini dalam arti bahwa kita membela negara itu adalah, dalam hal membela negara kita adalah harus berjuang untuk kelangsungan khususnya akademik atau pendidikan di bangsa negeri kita ini. Itu barangkali Pak sebagai contoh yang mungkin sederhana tetapi memang kenyataan seperti begitu. Iya. Salah satunya mungkin itu Pak Raf itu tuh dari mana? Timur Pak, dari timur. Iya, makanya saya baru mau bilang Pak Rafid itu saya melihat dia itu sangat intens dengan mahasiswa ya. Masih baru CPNS sudah sangat intens dengan para mahasiswa itu, sehingga ada beberapa dari misalnya dari PWK ini Pak Raflia ini mendapatkan dia ikut magang di beberapa perusahaan, kemudian pertukaran mahasiswa. Nah saya dengar informasinya dan memang kenyataannya ya, yang bimbing itu adalah
Salah satunya adalah CPNS kita ini adalah Pak Rafid gitu ya. Nah, kemudian Pak Rafli juga ini belum CPNS sudah mengabdi di Majene. Jadi saya sangat tersanjung begitu Pak dengan lokasinya Unsul Bar itu di atas gunung, ya kan? Luar biasa medannya dan semuanya, dosen-dosennya dengan belum mendapatkan gaji pun sudah mau ke sana. Iya betul itu Pak. Ya, jadi itulah, bukan membela negara mungkin harus berperang atau satu kemana, tetapi itu salah satu bentuk. Itu barangkali Pak Rafid, Pak Rafli. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak Rafid atau apakah? Ya, ini diskusinya sudah menarik sekali, tadi sudah jelas juga ternyata memang dosen-dosen di Unsul Bu ya, yang ternyata sudah rela berkorban banget sebelum jadi PNS, jadi rela berkorban gak usah diinikan lagi. Insya Allah semuanya kalau dijalankan dengan ikhlas dan kita ikhlas dalam arti kita mau rela dengan segala kekurangannya, dengan keikhlasan itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan, insya Allah. Ya, amin. Semoga saya dengan Pak Rafli juga bisa tetap on the track Bu ya. Amin, insya Allah. Dan harus mengembangkan Unsul Bar khususnya Fakultas Teknik. Iya, amin. Oke. Terima kasih banyak Bu Dekan waktunya Bu sudah bersama kita. Iya. Sekian mungkin diskusi kita sedikit tapi ternyata banyak makna dan isi. Selamat juga, iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya Pak.